Angin berembus kencang masuk ke dalam ruangan ini. Terdengar suara sayup-sayup tangis seorang perempuan. Imron dihantui rasa penasaran yang amat sangat kuat. Siapa itu? Tersesat di Desa Santet part kedua, ditulis oleh Woyroy @rio433170. Linknya ada di deskripsi. Kita lanjut ke part 2. Dan buat teman-teman untung direkam yang belum nonton part 1, tolong ditonton ya. Linknya ada di deskripsi. Kita masuk ke cerita selanjutnya. Ayo kita pergi dari sini, kata Imron. Sedikit berlari menjauhi desa itu sambil menarik kedua temannya. Dani menghentikan langkah. Enggak. Aku akan tetap ke sana. Saya yakin Danu, Risa, dan Maman ada di sana. Ih, Dani, dasar. Kamu harus nurut sama saya, biar kamu selamat, paham? Bogem mentah dari Imron mengenai kepala Dani saat itu. Dani yang tidak terima dengan perlakuan Imron segera membalas dengan godem mentahnya. Terjadilah baku hantam dari keduanya. Tidak ada yang mau mengalah saat itu. Mereka berdua babak belur dihajar. Mungkin mereka benar-benar serius dalam pertarungan itu, hingga mereka sadar bahwa Hani berjalan ke arah desa itu. Dia tidak sendiri, melainkan ada seorang perempuan yang menggandeng tangannya. Ron, Risa, Hani, iya kan? Saya nggak tahu yang dimaksud itu apa dan juga siapa, tapi kita harus cepat-cepat menyusul mereka, kata Imron. Dan mulailah berlari mengejar Hani, diikuti Dani dari belakang. Nih, Hani, berhenti, teriak Imron. Hani diikuti Dani dari belakang. Han. Sambil menarik tangan Hani, mata Imron melirik wanita yang berada di samping Hani. Risa? Imron, kok kamu ada di sini? Iya Ron, iya. Tadi saya kesasar bertiga sama Danu sama Maman. Terus ada orang baik dan mengajak kita ke desa ini. Tuh kan, apa saya bilang Ron? Mereka itu ke sini. Tapi kamu tuh malah ngelarang aku ke sini, jawab Dani saat itu. Imron hanya menghela nafas mengetahui ada kejanggalan ketika Risa tersenyum licik padanya. Ya sudah Riz, saya mau ketemu sama abang. Di mana Danu? Ucap Dani. Risa hanya mengangguk dan berjalan masuk ke dalam desa dengan gelap dan tentu sedikit lembab saat itu. Mata Iron memeriksa sekelilingnya. Terlihat raut wajahnya seperti ingin pergi dari desa ini. Tapi apalah daya, Dani adalah orang yang keras kepala, jadi mau tidak mau dia harus mengikuti Dani. Permisi pak, permisi, ucap Dani pada sekumpulan bapak-bapak yang duduk berjejer sambil tersenyum, tapi tidak menjawab. Mereka kok gak mau jawab ya Riz, cuma senyum aja. Mereka itu gak ngerti bahasa kalian. Oh pantes, tidak ada rasa curiga terhadap Risa. Padahal Imron merasakan ada yang berbeda darinya. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tatapan matanya itu kosong. Dia seperti bukan Risa. Tapi gimana lagi, Dani belum menyadari hal itu. Sampailah di sebuah gubuk reot dengan lilin sebagai penerangannya. Sudah ada dua pemuda terlihat dari pintu yang terbuka itu. Tapi kami mengetahui bahwa itu adalah Maman dan Danu. Wah, setan emang kalian. Saya cariin loh sampai berantem sama Iron. Kalian malah enak-enakan ngopi di sini, teriak Dani pada lelaki yang berada di dalam gubuk itu sambil masuk ke dalam. Benar-benar suatu kejanggalan terus berulang. Mereka hanya diam. Dan ini bukan mereka, bisik Imron pelan. Tapi Dani yang berada di sebelahnya tidak menaruh curiga. Masa si Ron bukan? Tanya Dani.
Dani kemudian berusaha mendekati Mama dan Danu, menatapnya lekat-lekat. Oh, pantes gak mau jawab. Merekanya tidur loh, Ron, ucap Dani saat melihat mata mereka terpejam. Hei, bangun, bangun, tambah Dani saat itu membuat mereka berdua membuka matanya. Apa sih? Berisik banget, kata Danu, hanya menatap sejenak Dani dan langsung tertidur kembali. Mereka capek dan seharian jalan kaki dan baru istirahat sekarang. Kalian istirahat juga ya. Tapi maaf, di sini nggak ada ranjang, cuma ada bangku yang bersender pada tembok kayu, ujar Risa. Iya Riz, nggak apa-apa. Ya sudah Ron, ayo kita istirahat aja. Besok pagi kita pulang. Imron tak menjawab apa-apa saat itu, tapi dia menuntun Dani yang sudah sedikit sadar itu. Sambil menatap tiap sudut di gubuk ini, kamu sudah tidur ya Han? Biar aku yang jaga di sini, ucap Imron sambil menarik bangku kayu itu lalu memberikannya pada Hani agar kakinya dapat diluruskan ketika tidur. Saya tidur duluan ya Ron, ucap Dani dari kejauhan. Iya, jaga-jaga di sini ya, kata Imron sambil berdiri di depan pintu dan menatap ke arah luar. Tiba-tiba angin berembus kencang masuk ke dalam ruangan ini. Terdengar suara sayup-sayup tangis seorang perempuan. Imron dihantui rasa penasaran yang amat sangat kuat. Siapa itu? Batinnya. Matanya kembali memeriksa sekitar ruangan. Tidak ada siapapun. Tapi suara tangis itu benar-benar didengar saat itu. Mereka dalam keadaan tidur. Imron juga berusaha mencari di mana sumber suara itu, hingga suara itu membawanya ke belakang gubuk. Kosong, tidak ada siapapun, gelap. Jarak pandang juga tak terlalu jelas. Mata Imron menatap sesuatu yang tiba-tiba Imron segera berlari. Dan, bangun. Apa sih Ron, ngantuk ini loh, kata Dani yang hampir pulas dalam tidurnya. Loh, harus lihat ini loh, ayo. Lihat apa sih? Kemana? Besok pagi aja lah, saya ngantuk banget ini. Imron membisikkan sesuatu di telinga Dani, membuat Dani tercengang apa yang dikatakan Imron. Loh, jangan bersandar kamu Ron. Ayo deh, lihat kalau kamu gak percaya. Awas aja, kalau sampai kamu bohong sama aku, awas, ucap Dani kesal. Udah ayo buruan, kata Imron sambil berjalan menuju belakang gubuk. Diikuti Dani yang berjalan lelet yang belum sepenuhnya sadar saat itu. Tuh, lihat, kata Imron menunjuk kepada sesuatu benda di pohon jati yang menjulang tinggi. Mata Dani terbelalak ngeri dengan apa yang dilihatnya sekarang. Seorang wanita yang tak asing bagi mereka. Tubuhnya pucat, putih, tidak memakai celana, hanya baju yang panjangnya tak lebih dari dengkul kakinya. Dalam kondisi mengenaskan, kepalanya tergantung di sebuah pohon jati. Risa? Itu Risa. Udah, ayo pergi sekarang, kata Imron. Tapi Risa gimana Ron? Iya, itu kamu lihat sendiri kan, dia udah mati. Kamu tahu gak mati? Dani hanya terdiam mendengar pernyataan Imron saat itu. Udah, kita pergi aja dari sini, cepat ya, tambah Imron yang berlari mendahului Dani. Masuk ke dalam rumah dan membangunkan Dani. Han, ayo bangun Han. Kenapa Ron? Masih jam segini kok udah disuruh bangun? Udah ayo kita pergi dari sini. Keadaannya udah gawat. Loh, kenapa? Aku gak bisa jelasin sekarang, pokoknya ayo kita pergi dari sini. Intinya kita harus keluar dari desa ini. Hani yang masih sedikit bingung akhirnya mengikuti perintah Imron. Dan Dani, kamu tetap fokus ya. Apapun gangguannya, jangan kamu gubris. Ini pesanku. Nah, nih terus kamu lari keluar dari desa ini. Dani hanya mengangguk mengerti. Imron menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berlari sekuat tenaga dengan Hani yang digendongnya. Ayo cepat. Ini gelap banget cok, teriak Dani saat semua cahaya lilin di desa tiba-tiba padam. Suasana semakin mencekam.
Tak lama kemudian, suara kayu pintu gubuk yang berbunyi bergantian dari gubuk satu ke gubuk yang lainnya. Suasananya hening, menjadi riuh seketika hingga Imron menghentikan langkahnya. Jarak pandang Dani saat itu melihat Imron yang berhenti menurunkan Dani dari pundaknya. "Kenapa, Ron? Kenapa kau diturunin?" Sebelum Imron menjawab, ada seorang pria tua dengan cangkul di pundaknya. Ada topi caping di kepalanya juga, seperti habis bertani. "Mau kemana, Dek?" jawabnya, berat suaranya dan serak. "Mau pulang, Pak," jawab Dani. "Sudah, ke rumah Bapak saja dulu. Sudah malam ini, tidak baik pulang malam-malam begini." Dani hanya menatap Imron. Imron berbalik badan dan membalas tatapan Dani dengan raut wajah kebingungan. "Ikut saya, atau kalian tak pernah bisa kembali ke rumah kalian masing-masing," kata pria itu dengan suara yang berat sekali. Pernyataan itu membuat Dani harus menelan ludah dalam. "Rumah saya itu di paling ujung sana. Saya tunggu ya," tambah pria tua itu sambil berjalan ke arah rumahnya. Tercium bau melati ketika bapak tua itu melewati kami. "Bau melati ini, Cuk," bisik Dani. Pria itu menatap Dani dengan sinis, tapi masih melanjutkan perjalanannya. "Udah, ikut aja. Saya nggak ngerasa aura negatif kok," bisik Imron. Dani yang berada di sebelahnya sekarang akhirnya mengikuti Imron. Akhirnya kami mengikuti kemana arah pria itu pergi. Terlihat dari kejauhan rumah tua yang tak terawat. Lampunya remang-remang, tak terlalu terang, namun nampak jelas. Danin menatap Imron ketika sampai di rumah pria itu, seolah-olah menyuruhnya lebih dahulu memasuki rumahnya. Imron menggandeng tangan Hani dan perlahan memasuki rumah itu. Ketika pintu rumah itu terbuka, sudah terlihat seorang pria tua sedang duduk di depan meja dengan lilin di atasnya. Suara pria itu berubah menjadi berat, matanya menatap ke bawah, menggeram seperti orang kesurupan, dan dia berbahasa Jawa. "Lungguh kene bocah," yang artinya duduk di sini. Ia menyuruh kami duduk di depannya yang sudah tersedia 3 bangku, dan kami menuruti perintahnya. Sekarang kami tepat ada di depannya. Kami saling bertatap. "Bocah cilik ora sopan. Nggawa mayat kasebut ing kene. Endi dheweke?" "Bocah kecil nggak sopan. Bawa mayat ke sini." "Kemana dia?" "Siapa yang Mbah maksud?" "Temanmu," kata seseorang yang merasuki pria tua itu. Dani dan Imron saling bertatap heran. Tiba-tiba pria itu menggeram keras seperti mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, lalu kemudian tersadar. "Kalian tidak akan bisa keluar dari sini sebelum kalian membawanya ke sini." "Siapa maksud Bapak? Siapa yang Bapak maksud itu? Kami bingung." "Temanmu, nak. Temanmu itu dilindungi oleh sesepuhnya, jadi dia sedikit merasa sombong. Tapi dia atau sesepuhnya itu lupa bahwa di sini dulu itu adalah desa santet, desa yang bisa menyantet siapapun tanpa terkecuali. Meski temanmu itu sekarang tidak mati, tapi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Sekarang carilah dia dan bawa dia ke sini sebelum terlambat." Dani dan Imron masih bingung dengan maksud pria tua ini. "Jika kalian tidak berhasil membawa temanmu itu sebelum hari Selasa Kliwon, kalian tidak akan pernah kembali ke rumah kalian masing-masing," tambah pria tua itu, dan ia berdiri meninggalkan kami. "Yang Bapak maksud sekarang itu berada di mana, Pak?" tanya Imron. Ketika pria tua itu berada di dekat pintu, ia berhenti sejenak, tak menoleh, tatapannya masih lurus ke depan, dan berkata, "Dia masih berada di hutan." Dan ia kembali melangkahkan kakinya pergi di telan gelapnya malam. "Maman? Apa maksudnya?" "Pertama kali saya datang ke rumah nenek, saya yakin neneknya bukan orang biasa. Jadi maksud Bapak itu Maman dilindungi neneknya itu?"
Berarti yang bunuh Risa Maman? Iya. Kita harus cari Maman sekarang. Saya takut abang saya juga jadi korban. Imron mengangguk. Tapi gak sekarang. Kita harus istirahat. Gak ada istirahat. Firasat saya gak enak. Kalau gak mau ikut, biar saya saja yang mencari. Masih mending abang kamu kalau dibilangin masih didengar. Kalau kamu emang udah keras kepala, udahlah terserah Ron, mau ngomong apa. Imron menghela nafas. Dani berjalan keluar pergi meninggalkan Imron dan Hani. Tanpa sadar, Imron dan Hani ternyata mengikuti dari belakang. Ngapain kamu ngikutin aku Ron? Udah berisik kamu. Imron sudah geram dengan tingkah laku Dani. Saat menyusuri hutan dengan mata yang terjaga dibantu headlamp di kepalanya mencari tanda atau kehidupan di sekitar sini. Kayaknya kita putar balik aja. Di sana ramai, di mana-mana. Gak ada siapa-siapa katanya. Belum sempat menuntaskan perkataannya, Dani berteriak histeris. Dia menyoroti sebuah kepala tanpa tubuh. Wajahnya hancur, matanya yang hampir lepas dengan senyumannya yang utuh. Meski bibirnya terbelah, Dani membalikkan tubuhnya seolah enggan menatap kembali kepala tanpa tubuh itu. Udah saya bilang putar balik. Dani hanya terdiam membisu, seolah trauma atas apa yang ia lihat sebelumnya. Sekarang ia jalan menunduk serta menatap ke bawah dengan begitu hati-hati dan takut melihat hal yang serupa akan terjadi hal yang sama. Karena Dani tipikal orang yang tidak begitu peduli terhadap hal mistis dan mengedepankan logika. Perjalanan semakin jauh hingga mereka menyadari suatu hal. Kok kita balik ke sini lagi ya? Ini kan tempat yang kita tadi, kata Hani. Iya ya, ini yang tadi kita lewatin. Semua hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya Dani mengambil sebatang pohon lalu menancapkan pada tanah sebagai tanda bahwa ini adalah tempat yang ia lewati sebelumnya. Coba kita jalan ke arah utara, kata Dani memimpin jalan. Mereka kembali berjalan dengan harapan dapat menemukan Dani dan Maman dan tentu dapat kembali ke rumah. Imron menatap jam, sudah jam 1 dini hari. Hingga headlamp Danu menyoroti sebuah batang pohon yang ia tancapkan sebelumnya. Kan kita benar-benar cuman muter-muter saja, kata Dani menghela nafas. Sebentar deh, perasaan kita berjalan 3 jam lamanya dari jam 10. Pas sebelumnya kita akhirnya sampai jam 1. Tadi pas kita balik kok jam tangan saya menunjukkan 11 ya. Serius Ron? Ucap Dani yang langsung melihat jam tangannya. Loh kok Ron masih jam 10 malam? Padahal kan kita udah jauh banget. Sekitar 3 jam loh kita jalan tadi. Tapi kok masih jam segini? Saya juga gak tahu Ron, kata Dani memperhatikan jam tangannya. Tapi tanggalnya tetap berubah dan heran saya. Serius kamu Ron? Iya, ini tanggalnya berubah. Sini, coba aku lihat. Kok gak percaya? Dani menghampiri Imron yang hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Imron langsung menunjukkan jam kecilnya. Tepat jam 11. Tanggalnya 11 kan Ron? Hari apa ini ya? Semua berpikir menghitung hari dan tanggal saat mereka berangkat ke sini dan mencocokkan tanggal pada jam Imron. Selasa, ucap Hani membuat Dani dan Imron menatapnya. Kamu ingat gak yang dibilangin bapak tua tadi kalau bisa sebelum hari Selasa Kliwon? Imron menegaskan. Tinggal 2 jam lagi dong berarti, tambah Imron dan matanya berkaca penuh dengan rasa takut akan kehilangan kakaknya. Kamu mau masih pengen tetap di sini dan tidak pernah kembali ke rumahmu? Kata Dani dengan wajah geram karena Imron dan Hani menampakkan wajah pasrahnya. Cuma 2 jam untuk cari Maman dan Dani dan juga kayaknya gak cukup. Saya gak nyangka kalau kamu ternyata sepesimis ini. Gak akan lihat cahaya dalam kegelapan kalau kamu gak pernah mau cari di mana cahaya itu. Ya sudah,
Kalau kalian mau mati dimakan hutan di sini, silakan. Tapi saya akan tetap cari Maman dan Danu berada. Kata Dani dan mulai kembali berjalan tanpa menghiraukan Imron dan Hani. Sebelumnya akhirnya mereka mengikuti Dani dan berjalan agak jauh dari mereka. Malam semakin larut. Beberapa kali Dani dan Imron menatap jam tangannya, seolah takut. Jarum jam menunjukkan 12 malam, yang artinya bersiap untuk pergantian hari. Gimana ini Dan? Gak ada tanda-tanda manusia. Dani tetap fokus dan melangkahkan kakinya tanpa henti karena matanya menangkap sesuatu yang bergerak-gerak di dalam rumput ilalang. Ron, ikut saya ya. Imron menuruti permintaan Dani dan perlahan mereka mendekati rumput ilalang itu. Terkejut dengan apa yang mereka lihat, seorang pria muda dengan baju kotor, tubuhnya kurus dan lemas. Lapar. Begitulah ucapan saat ia melihat kami. Dani meneteskan air mata sambil membuka tas daypacknya, mencari sisa-sisa makanan di dalamnya, dan akhirnya memberikan roti tawar pada seorang pria itu. Iya, pria itu adalah Danu, kakaknya Dani. Ini, makan Dan, kata Dani pada Danu. Ia akhirnya melahap sekali makanan roti tawar tanpa jeda, seperti yang amat sangat kelaparan. Dan ini minumnya, cepat diminum. Danu yang baru menyadari bahwa yang dia lihat adalah teman dan adiknya. Ia ingin mengatakan sesuatu kepada mereka, namun Dani berkata, "Kamu gak usah ngomong dulu, kita harus pergi dari sini. Kamu saya gendong ya." Danu hanya terdiam dan naik ke punggung adiknya. Perjalanan yang lumayan menguras tenaga, dan lagi-lagi mereka heran dengan apa yang ada di depannya. "Ini kan," ucap Imron sambil menggelengkan kepalanya, karena tepat di depannya ada desa yang sebelumnya pernah ia jadikan tempat beristirahat. Semua saling menatap gerbang desa itu, karena ada seorang pria tua yang pernah kami lihat sebelumnya. Ia menghampiri kami. Terima kasih kalian sudah ditunggu," kata pria tua itu. Mengisyaratkan kami untuk masuk ke dalam desa. Kami masih terdiam berpikir seolah-olah enggan masuk desa itu. "Udah, ayo kita masuk aja," kata Dani. Cahaya lilin menyala di setiap kolom tembok rumah yang ada di sana. Sesampai di sebuah tanah lapang, ada sekitar 10 orang pria tua memakai penutup kepala berwarna hitam. Di tengah-tengah mereka ada nenek tua yang kami sedikit heran sekaligus kaget. "Kok ada neneknya Maman?" bisik Dani kepada Imron. Sini bocah," ucap nenek itu. Kami menghampirinya sambil menatap satu persatu pria tua yang berjejer di samping nenek Maman. "Kenapa kamu bunuh tumbalku?" "Maksudnya apa, Nek?" "Temanmu sudah membunuh tumbalku untuk perayaan hari ulang tahunku yang ke-100 tahun, ucap nenek Maman itu. Menatap tajam wajah Danu yang digendong oleh Dani, Imron menatap Danu sebelum berbisik kepada Dani, "Maman bukan cucu nenek. Dia adalah anak pungut yang sengaja untuk dijadikan tumbal oleh keluarganya agar keluarganya tetap menjadi kaya." Mata Dani mendadak melotot, seolah tak percaya apa yang barusan dikatakan oleh Imron saat itu. "Saya yang bunuh Maman karena dia berhubungan intim sama Risa. Dan saya juga yang membunuh Risa karena saya takut ada yang tahu aksi." Saat Danu mengatakan itu, Imron dan Dani terkejut dengan pernyataannya. Goblok, dasar goblok kamu." Dani geram. Imron terduduk pasrah saat itu sambil menggelengkan kepalanya. "Danu seperti itu karena dimakan api cemburu. Tapi temanmu itu punya mbah yang kuat ilmunya, jadi tidak bisa disantet mati, hanya bisa disantet sesat. Danu ternyata punya mbah yang kuat, jadi dia gak bisa disantet, tapi cuma disesatin di hutan saja, berputar-putar seperti kita tadi."
Tak ada yang keluar dari sini, bisik Imron kepada Dani, seolah menerjemahkan bahasa yang baru saja dikatakan oleh neneknya itu. Dua pria tua menghampiri Dani, mengambil Danu dari pundaknya secara paksa. Lihat ini, sekarang Danu sudah berada di depan nenek Maman dengan garis segitiga yang di setiap sudutnya terdapat lilin yang hampir redup karena angin. Dani, Imron, Hani masih menatap Danu yang terbaring lemas di dalam segitiga itu. Aduh, mau diapain abang saya itu? Saya juga gak tahu, Dan. Ini alasanku kenapa saya tidak bisa membunuh Danu, ucap nenek Maman berbarengan dengan sebuah golok yang menghantam kepala Danu. Danu! Dani menjerit histeris ketika kepala itu terjatuh ke tanah menyemburkan darah segar. Tangisnya mendadak pecah, kakinya bergetar hebat dan hampir goyah. Namun sesuatu keajaiban terjadi, kepalanya menyatu kembali. Dia selalu dilindungi oleh ilmu mbahnya itu. Loh, kok nyatu lagi, Ron? Mbah kamu itu orang sakti, Dan. Tapi ya cuma Danu cucunya yang paling disayang. Beberapa pria tua menghampiri Dani yang berada di sebelah Imron. Loh, apa ini? Ucap Dani saat dia membawa paksa ke hadapan nenek Maman. Adikmu yang menggantikan tumbal yang kamu bunuh. Darah kalian sama. Imron kembali menarik Dani. Dan lawan, Dan. Kita harus lawan mereka. Imron dan Dani menyerang pria tua anak buah dari nenek Maman. Pertarungan tak terhindarkan, namun Imron Dani kalah telak saat itu karena mereka berjumlah 10 orang. Pasrah sudah saat itu, Dani kembali dibawa oleh mereka dihadapkan pada nenek Maman. Bron, Imron, ucap Dani mengumpulkan sekuat tenaga untuk berbicara meski dengan suara yang lemah. Bawa abang saya pergi dari sini ya, Imron. Apapun yang terjadi sama saya nanti, tolong jaga dia. Jaga sampai kembali ke rumah ya, tambahnya. Dan posisi Danu yang sebelumnya terbaring di atas garis segitiga digantikan oleh Dani yang sudah tidak bertenaga saat itu. Danu menangis melihat adiknya yang berada di atas garis segitiga itu. Ingin teriak histeris namun suaranya habis. Tubuhnya yang sekarang kurus tak akan mampu untuk melawan mereka semua. Imron, kamu dengar kata-kata saya kan? Biarin saya di sini, asal kalian selamat, kata Dani sebelum kaki dan tangannya dibungkus dengan kain hitam. Tangisnya saat itu pecah menatap langit yang dipenuhi bintang dan ditemani rembulan. Air mata mengalir perlahan mengingatkan ini hari terakhirnya. Ya sudah, terima kasih. Umurku akan bertambah karena mendapat tumbal baru, kata nenek Maman sebelum ia memotong botak rambut panjangnya dan mulai mendekati Dani. Sebelum mulutnya Dani dipaksa menganga, dia berteriak kepada Imron. Imron, bawa pergi abang saya, Imron, sekarang. Pernyataan itu membuat Imron segera berlari menghampiri Danu dan menggendongnya menjauhi mereka. Mulut Dani disumpal dengan rambut putih dari nenek Maman. Danu masih bisa menatap mereka. Wajah nenek Maman berubah menjadi merah. Matanya melotot tajam, giginya yang jarang berhasil mengunyah wajah Dani yang menampakkan rasa sakit yang teramat. Ingin berteriak tapi mulutnya tersumpal rambut. Air mata Danu membasahi pipinya begitu deras melihat adik kandungnya menjemput ajalnya. Betapa marahnya dia tapi tidak dapat melakukan apa-apa selain berpeluk pada pundak Imron. Semakin jauh dari desa ini, namun ia tak henti-hentinya menangis. Pengorbanan yang diberikan adiknya sungguh berarti. Andai semua bisa terulang kembali, Danu tidak akan pernah melakukan hal bodoh itu, membunuh Maman tentunya. Dan paling tidak, Danu yang menjadi pengganti tumbalnya, bukan adiknya yang tidak salah apa-apa. Di pagi hari, polisi menemukan 2 pria muda dan 1 wanita di tengah hutan dengan tubuh yang pucat serta kurus kering.
Polisi membawa mereka ke rumah sakit untuk dicek kesehatannya. Sebelum akhirnya Danu diinterogasi oleh pihak kepolisian karena keluarganya Maman melaporkan anaknya belum pulang dari tempat neneknya. Dan akhirnya Danu harus mengakui perbuatannya. Dia mengaku pada pihak kepolisian membunuh Maman dengan menghantam kepalanya berkali-kali pada sebuah batu. Dan begitu juga Risa yang mengetahui bahwa Danu yang membunuh Maman agar Risa tidak menceritakan ke siapapun. Walau akhirnya Danu dituntut 10 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan, padahal ia tahu itu semata-mata agar tidak ada yang membocorkan rahasia keluarga Maman. Bagaimana bisa kaya raya ternyata selama ini mereka memakai tumbal untuk usaha yang mereka jalani. Cerita ini saya dapat dari seorang yang baru saja keluar dari bui dan nama tokoh sudah saya samarkan. Saat cerita ini berjalan, saya sudah minta izin. Dia pula adalah salah satu orang yang masih mempunyai ilmu rawa rontek dari warisan mbahnya. Semoga saja kisah ini bisa diambil hikmah dari teman-teman untuk direkam dimanapun Anda berada. Dan terima kasih buat Boy Roy yang udah ngizinin ceritanya saya bacakan. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa ketik komentar dan sisipkan asal kota kalian. Terima kasih, sampai jumpa.